Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai laboratorium IPA. Setiap ruangan memiliki alat-alat khusus sesuai fungsi ruangan tersebut. Demikian pula ruangan laboratorium IPA sebagaimana terlihat pada gambar. Sangat berbeda dibandingkan dengan ruang kelas, bukan? Laboratorium biasanya digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Mari mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kamu gunakan untuk berbagai percobaan IPA pada tingkat SMP sebagaimana yang terlihat pada gambar. Alat-alat tersebut antara lain alat pengukur bahan seperti gelas ukur atau spatula, alat pencampur bahan seperti kaca arloji, gelas kimia, tabung reaksi, dan labu Erlenmeyer. Alat pengamat benda sangat kecil seperti mikroskop, alat pengukur benda misalnya vernier caliper, alat pelindung mata misalnya kacamata pelindung, alat pengukur bahan seperti neraca pegas dan termometer, serta alat pengaman atau penjepit, misalnya statip, segitiga porselen, tang crucible, Bosch head, dan penjepit buret. Selain alat-alat di atas, ada lagi beberapa alat-alat lain yang penting untuk diketahui. Ada banyak alat-alat yang akan kamu kenal dan gunakan pada bab-bab selanjutnya, seperti cawan Petri, cermin, lensa, garpu tala, berbagai jenis logam, kabel listrik, dan bola lampu, serta macam-macam alat ukur lainnya. Seringkali dalam membuat laporan percobaan, kamu perlu menggambarkan susunan alat yang digunakan dalam percobaan tersebut. Sesuai kesepakatan ahli sains di seluruh dunia, diagram alat digambarkan dalam bentuk dua dimensi, yaitu berupa kurva dan garis, sebagaimana tampak pada gambar. Mudah bukan? Kamu tidak perlu menjadi ahli gambar untuk dapat menggambar diagram alat laboratorium. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa laboratorium IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kamu tidak berhati-hati? Gambar simbol-simbol berikut ini terdapat pada berbagai bahan yang ada di laboratorium dan ruangan laboratorium tertentu. Pada tingkatan SMP, kamu akan melakukan berbagai percobaan dengan menggunakan api, larutan asam yang bersifat korosif, serta berbagai zat kimia yang beracun. Korosif artinya dapat merusak jaringan hidup seperti kulit manusia. Oleh karena itu, perlu ada peraturan khusus untuk menjaga keselamatanmu selama berada di laboratorium IPA. Beberapa simbol berbahaya di laboratorium IPA antara lain mudah meledak, mudah terbakar, bersifat korosif, serta beracun. Beberapa hal yang perlu kamu lakukan saat melakukan percobaan di laboratorium IPA adalah: yang pertama, menggunakan jas lab dan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, atau masker jika diperlukan. Kedua, mengikuti instruksi guru atau teknisi lab dengan teliti. Yang ketiga, membaca label bahan kimia dan alat sebelum digunakan. 4. Menggunakan alat dengan benar dan hati-hati. 5. Laporkan segera jika terjadi kecelakaan atau tumpahan suatu cairan. 6. Cuci tangan setelah selesai praktikum. 7. Bersihkan alat dan area kerja sebelum meninggalkan lab. 8. Tulis hasil pengamatan secara runtut dan jujur. 9. Jangan mencampur bahan kimia tanpa izin. Dan 10. Matikan semua peralatan setelah digunakan. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat berada di laboratorium IPA dan sedang melakukan kegiatan percobaan. Yang pertama, jangan makan, minum, atau mengunyah permen di laboratorium. 2. Jangan bermain-main atau bercanda saat menggunakan alat lab. 3. Jangan menyentuh bahan kimia langsung dengan tangan kosong atau tanpa menggunakan sarung tangan. 4. Jangan mencium atau mengecap bahan kimia sembarangan.
5. Jangan memakai alat yang rusak atau retak. 6. Jangan membuang bahan kimia sembarangan ke wastafel atau tempat sampah. 7. Jangan meninggalkan api atau alat listrik menyala tanpa pengawasan. 8. Jangan memindahkan alat atau bahan tanpa izin guru. 9. Jangan menggunakan alat tanpa tahu cara kerjanya. Dan 10. Jangan panik jika terjadi kecelakaan, segera laporkan kepada guru. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain.